Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta memberikan diskon tarif 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai dari 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru, serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2025. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi, komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daup 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra. Banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan tinggi berakibatkan debit air naik. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Diduga remblong, truk tronton pindah jalur dan menabrak kendaraan lain di ruas tol ABC dalam kota Semarang, Jawa Tengah. 2 korban tewas, sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun. Kecelakaan bermula ketika truk tronton mengangkut seng mengalami remblong berakibat sopir tak mampu mengendalikan laju truk. Truk membanting pengemudi berpindah ke jalur berlawanan sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 mobil. Pengemudi mobil dan kondektur truk tronton tewas. Muatan truk berupa seng berhamburan di jalan tol mengakibatkan kemacetan parah dari dan menuju kota Semarang. Polisi memeriksa saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, setiap dini hari, area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Dari total 5,07 juta penumpang pada tahun kemarin, naik menjadi 5,25 juta penumpang di tahun 2025. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur.
Mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Oh, yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu di Balai Desa di Pasuruan, Jawa Timur, rusak disambar petir. Sejumlah ibu kerja bakti untuk membersihkan reruntuhan material di pendopo Balai Desa. Baldek, ajur mumur. Acur. Seperti inilah kondisi pendopo Balai Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur setelah tersambar petir. Atap genting, rontok, dan plafon terbuat dari bambu jebol akibat kerasnya sambaran petir. Bahkan wifi dan kabel listrik jebol. Menurut perangkat desa, ada 5 sambaran petir cukup keras dan yang paling terakhir menyambar atap genting pendopo Balai Desa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kondisinya sepi. Petirnya ini keras gitu maksudnya? Keras sekali. Keras. Bukan 1 kali, hampir 5 kali. 5 kali ya? 5 kali. Iya, langsung nyambar Balai Desa ini, Pak? Langsung nyambar Balai Desa. Ini kejadiannya. Iya. Tapi beruntungnya itu tidak ada perangkat dan warga yang... Kemudian biasanya ini banyak kegiatan, anak TK, anak PAUD. Kemudian itu hari Jumat, jam 10 sudah nggak ada. Sementara sejumlah mak-mak bekerja bakti membersihkan puing material pendopo sebagai bentuk kepedulian. Rencananya Balai Desa akan diperbaiki dalam waktu secepatnya dengan dana swadaya agar genting tidak bocor di saat musim hujan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.